Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi yatimmus salihun bihajjihi yahtadil muhtadun wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Sahabat Mekatur, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Selalu kita mengucapkan salawat dan salam atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebiasaan kita, itulah yang kita jaga. Mensyukuri karunia Allah, juga mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah berkenan dunia kita senantiasa bertambah baik, amat sangat baik. Allah tambahkan kebaikan, serta akhirat kita semakin diangkat derajatnya, ditingkatkan kedudukannya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan melanjutkan tadabbur kalam kita surat An-Nisa ayat 75. Ayat ini dikategorikan sebagai ayat pertanyaan, istifham, di mana orang-orang tidak mau berperang bersama Nabi, bersama para sahabat. Alasannya macam-macam. Karenanya ayat ini mengingatkan ketika ada perintah berjuang di jalan Allah. Ketika Nabi mengajak sahabatnya berjuang, berperang di jalan Allah, karena ada pihak yang ingin diselamatkan oleh Nabi. Karena ada orang-orang yang layak dilindungi oleh Nabi SAW dan oleh kita semuanya. Siapa mereka itu? Wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Setelah Allah perintahkan, mengapa kalian tidak mau ikut bersama Nabi berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah? Padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang lemah, baik dari kalangan kaum laki-laki, yaitu lansia, orang-orang yang uzur, orang-orang yang sakit, kalangan perempuan, dan juga anak-anak. Ketika kita mengingat bahwa mereka ini layak ditolong, layak dibela, layak dibantu, maka semangat untuk bersama Nabi tinggi. Tapi ketika kita tidak mampu membaca atau mengingat bahwa mereka layak dibantu, mungkin kita memilih, lebih baik aku sendiri, lebih baik aku tidak ikut Nabi, lebih baik aku tidak ikut para sahabatnya.
Untuk itu Allah ingatkan, wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian tidak mau bersama aku, bersama Nabi, bersama sahabat, bersama orang-orang yang terbaik untuk membela kaum yang lemah, mustad'afin. Apakah mereka laki-laki, mereka perempuan, apalagi anak-anak yang amat sangat membutuhkan. Mereka pula, orang-orang yang lemah ini senantiasa berharap, bahkan berdoa kepada Allah, Rabbana akhrijna min hadzal qaryati dzalimi ahluha, ya Allah, keluarkan kami dari tempat, dari negeri, dari lokasi yang banyak perilaku kezaliman di dalamnya. Kami tertindas, kami terzalimi, kami ingin pindah dari tempat ini. Maka tidak mungkin kami dapat pindah kecuali ada mereka yang membantu dan melindungi kami. Sehingga di antara motivasi para sahabat bersama Rasulullah dalam perjuangan di jalan Allah adalah untuk menyelamatkan, melindungi, menolong mereka yang memang lemah, tidak berdaya, dan mereka sangat berharap kepada Allah. Sehingga dikatakan di sini mereka senantiasa berdoa, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami, ya Allah tolonglah kami. Tentu Allah akan menolong mereka melalui kita semua, melalui orang-orang yang diamanahkan oleh Allah untuk menolong sesamanya. Di ayat yang lain Allah ingatkan bahwa Allah akan menolong siapapun yang menolong sesamanya. Rasulullah juga mengingatkan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Siapapun itu akan ditolong oleh Allah selama dia menolong sesamanya. Apalagi yang ditolong adalah mereka yang membutuhkan pertolongan. Mereka mustad'afin, lemah, tidak berdaya. Disitulah inti dari ayat yang ke-75. Baru Allah ingatkan mereka selain berdoa agar dihindarkan dari kezaliman, dijauhkan dari ketertindasan, mereka pula mohon kepada Allah, waj'al lana min ladunka waliya, ya Allah, berikan untuk kami pelindung dan penolong, pembela kami. Kemudian waj'al lana min ladunka nasira, demikian juga ya Allah, utus untuk kami, berikan untuk kami mereka yang siap menolong kami dari sisimu. Ungkapan min indika menunjukkan bahwa memang Allah senantiasa menyiapkan para penolongnya, para pembelanya. Dan kitalah yang diminta oleh Allah menolong dan membela. Tinggal bagaimana kita siap menolong sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah program Tadabbur Kalam akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Silakan like, comment, share, subscribe, serta ajak serta siapapun untuk bergabung, mengikuti, menyimak program syiar dakwah Mekatur Tadabbur Kalam. Alhamdulillah, saya berada di kebun kurma, pasar kurma yang terkenal di Madinah Munawwarah. Tentu ini menjadi salah satu destinasi para jemaah ketika berziarah ke Madinah. Karena dikenal, kurma di Madinah adalah kurma yang terbaik. Bahkan ada kurmanya Nabi yang kita kenal dengan kurma ajwa. 7 butir yang kita makan dari kurma ajwa, insya Allah terhindar dari sihir, terhindar dari dukun, terhindar dari hal-hal yang menyakiti manusia. Karenanya jemaah Mekatur pun di antara destinasi yang sangat banyak di Madinah adalah berkunjung ke pasar kurma. Di sini dibolehkan orang mencicipi semua variabel kurma yang ada, jenisnya macam-macam, dipersilakan. Asal tentu jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang tentu kita harus juga merogoh kocek untuk membayar. Namun kalau makan di dalam dibolehkan. Sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali bertemu dalam program Tadabbur Kalam by Mekatur. Kita masih terus perlu untuk merenungi, perlu untuk menghayati, perlu untuk memaknai ayat-ayat Allah agar kita mendapatkan tuntunan, agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Inilah hakikat dan esensi dari Tadabbur Kalam by Mekatur. Kita akan melanjutkan Tadabbur Kalam kita di surat An-Nisa ayat 76.
Ayat 76 surat An-Nisa berkorelasi yang sangat erat dengan ayat sebelumnya 75, di mana sebelumnya Allah mengajak, Allah menghimbau, Allah memerintah siapapun untuk siap membela, melindungi, membantu mereka yang sangat membutuhkan. Allah bagi dua, bahwa ada orang-orang yang membantu karena Allah, tapi ada orang-orang yang berperang bukan karena Allah. Orang-orang yang benar-benar beriman, maka dikatakan di awal ayat 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Yang benar-benar beriman, maka mereka siap, mereka sukarela, mereka pun tetap berusaha untuk berjuang di jalan Allah. Karena ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan sebaliknya, orang yang kafir, mereka akan berperang juga, tapi berperangnya sebaliknya, yaitu di jalan Taghut. Taghut itu adalah siapa yang disembah selain Allah. Selain Allah dikategorikan sebagai at-Taghut. Khususnya, syaitan itu adalah Taghut yang paling tinggi. Maka ayat setelahnya, faqatilu awliya asyaitan. Allah sebutkan kata syaitan menunjukkan bahwa Taghut yang paling tinggi. Taghut yang menjadi musuh kita bersama adalah syaitan, karena syaitan selalu berusaha menggelincirkan manusia, menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Syaitan tidak mau kita beribadah. Syaitan tidak mau kita beramal. Syaitan berusaha agar kita tidak umroh, tidak haji, tidak infak, tidak sodako, tidak berbuat baik, tidak menolong orang yang membutuhkan. Itulah hikmah kenapa Allah sebut, kalau demikian maka kita semua sedang memerangi penolong-penolong syaitan. Sedang memerangi teman-temannya syaitan. Karena sesungguhnya betapa kita merasakan kuatnya syaitan, tetap saja kata Allah, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Kenapa tipu daya syaitan itu lemah? Karena sekuat apapun syaitan, manusia lebih kuat. Sekuat apapun syaitan berusaha menggoda manusia, manusia akan dikuatkan oleh Allah. Dikatakan di surat An-Nahl, tidak ada kemampuan syaitan menggoda manusia yang senantiasa beriman dan bertawakal kepada Allah. Laisa lahum sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan enggak kuat, enggak mampu menggoda, menjerumuskan orang-orang yang kuat imannya dan bertawakal kepada Allah. Sehingga bagaimanapun upaya setan tetap dikatakan oleh Allah lemah, karena manusia lebih kuat. Dan kalaupun manusia dalam kondisi lemah, Allah yang akan memperkuat mereka kalau mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dengan dua pembagian ini, maka kita senantiasa berusaha menolong orang-orang di jalan Allah. Menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Melindungi siapapun yang layak dilindungi. Siapa yang layak ditolong dan dilindungi, fi sabilillah. Kalau mereka berada di jalan Allah. Kalau mereka memang semangatnya ingin beribadah, ingin beramal. Namun keterbatasan mereka, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mereka menghalangi mereka untuk beramal. Kitalah yang menolong mereka di jalan Allah sehingga kembali mereka dapat beribadah, mereka dapat beramal soleh, mereka dapat melakukan berbagai jenis kebaikan. Dan jika ada godaan dari syaitan, tentu kita yakin bahwa tidak akan mungkin syaitan dapat menggoda kita kalau kita tetap menjaga keimanan, tetap bertawakal kepada Allah. Itulah intisari dari surat An-Nisa ayat 76 yang kita korelasikan dengan ayat sebelumnya ayat 75. Keduanya mengingatkan kita bahwa kita berusaha untuk senantiasa berada fi sabilillah. Apapun yang kita lakukan, fi sabilillah. Kita sholat, kita beribadah, kita bermuamalah, kita bekerja, kita membantu sesama kita. Jangan lupa, semuanya fi sabilillah, supaya nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat, selalu ada godaan setan. Selalu setan berusaha menggoda kita. Namun yakinlah, iman dan tawakal kita
tidak akan mampu ditembus oleh setan dengan berbagai cara sekalipun. Tadabbur kalam pun kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, kemudian tawakal kita kepada Allah, sehingga insya Allah kita mengikuti program tadabbur kalam, berarti kita berusaha membentengi diri kita dari bujuk rayu dan juga godaan-godaan syaitan. Insya Allah masih lagi program tadabbur kalam bersama kita semuanya, dan ikuti terus seluruh media sosial yang ada di Mekkator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih sekali lagi atas seluruh perhatian dan kebersamaannya. Allah yang akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.